Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Salah satu topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Minggu yang lalu kita sudah memahami apa itu persepsi, yang pada intinya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, kali ini yang lebih menarik lagi adalah komunikasi verbal dan non-verbal, karena ini yang terjadi pada saat kita berkomunikasi. Perlu diketahui bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai di dalam hubungan antar manusia, baik dalam lingkungan organisasi publik maupun lingkungan bisnis, bahkan di dalam masyarakat. Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, apakah perasaan emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka. Nah, oleh sebab itu, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar informasi, saling bertukar perasaan, saling bertukar pemikiran. Bahkan saling berdebat pun demikian dilakukan. Nah, dalam komunikasi verbal, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Nah, dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tulisan pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami audiens kita kalau kita ingin agar audiens kita memahami apa yang kita sampaikan. Lihat statusnya. Jadi kalau misalnya suatu waktu saudara pergi KKN misalnya, jangan Anda menggunakan istilah-istilah ilmiah yang orang awam tidak paham. Ya, kalau di pertemuan ilmiah tidak ada masalah. Nah, sama kalau kita ingin menggolkan bisnis kita agar audiens paham, ya sedetail mungkin kita menjelaskan dengan sangat sederhana. Nah, kalau misalnya di masyarakat kita mengatakan bagaimana peternakan yang selama ini Bapak Ibu geluti, apakah cash flow-nya bagus? Bagaimana neracanya? Orang tidak paham istilah-istilah begitu, cash flow. Kalau kita kan pahami aliran kas masuk, aliran kas keluar. Neraca ya tentu saja kita juga sudah paham. Profit and loss, nggak paham itu profit and loss. Jadi paham adalah rugi atau laba. Jadi bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah untuk mempelajari tentang dunia di sekeliling kita.
Jadi mempelajari tentang dunia di sekeliling kita. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Ya, bagaimana kita bersosialisasi, ya tentu dengan bahasa yang baik. Nah, bagaimana mempelajari bahasa? Menurut para ahli, ada 3 teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Teori pertama disebut operant conditioning, yang dikembangkan oleh seorang ahli psikolog behavior bernama B.F. Skinner. Teori ini menekankan unsur rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon, atau lebih dikenal dengan istilah SR. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu organisme dirangsang oleh stimulus dari luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya ataupun dari guru, atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah teori kognitif yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Beliau mengatakan kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Jadi kalau misalnya Anda lahir di Bugis, ya tentu saja ya berbahasa Bugis, di Indonesia berbahasa Indonesia, di luar negeri ya tentu berbahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Ini yang teori kognitif yang dimaksud oleh Chomsky. Jadi manusia pada dasarnya pembawaan biologis dibawa dari lahir, sehingga orang mengerti bahasa. Yang ketiga disebut dengan mediating theory atau teori penengah, dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menekankan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimuli yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Ya, ini yang menurut bagaimana cara mempelajari bahasa. Yang selanjutnya, kita sudah paham, semua orang sudah paham komunikasi verbal artinya komunikasi dengan kata-kata. Tinggal kita bisa meramu bagaimana agar kata-kata kita ini betul-betul dipahami oleh orang lain. Dimanapun kita berada, baik dalam saat wawancara, apalagi dalam saat presentasi bisnis. Nah, yang paling penting juga dipahami adalah bahasa non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non-verbal atau tanpa kata-kata. Ya, tadi dengan kata-kata, ini tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi non-verbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Ya, teori itu mengatakan seperti itu. Sebab dalam komunikasi hampir secara otomatis komunikasi non-verbal ikut terpakai. Karena komunikasi non-verbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi non-verbal jauh lebih jujur mengungkapkan hal-hal yang mau diungkapkan secara spontan. Komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis.
Nah, komunikasi nonverbal biasa disebut dengan bahasa tubuh atau body language. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerak tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, pikiran, kehendak, dan sikap orang. Kita sudah bisa paham. Nah, bagaimana menggigit gigi sendiri itu tanpa berkata-kata, kita sudah bisa paham bahwa ini orang menunjukkan kemarahan. Tersenyum dan berjabat tangan dan dengan orang lain, ini menunjukkan bahwa ada rasa senang, ada rasa simpati, ada rasa penghormatan. Menggelengkan kepala untuk mewujudkan sikap menolak, mengangguk-ngangguk. Dua kemungkinan, apakah dia mengantuk ataukah dia paham. Nah, ini semua si orang presenter bisnis harus memahami audiensnya, seperti itu bahasa tubuh. Groggy nervous adalah ciri yang terlihat jika orang tidak terbiasa berdiri di depan. Itu sudah kentara sekali. Kalau orang sudah gemetar, nah ini. Sehingga sebuah survei di Amerika Serikat bahwa ternyata peringkat sumber kengerian tertinggi di dunia ada 10 tingkatan. Itu ternyata nomor 1 adalah berdiri di depan umum, orang ngeri. Yang kedua di atas pesawat, di atas ketinggian, di dalam air, melihat binatang, melihat mayat, melihat serangga, di kegelapan. Ternyata sumber kengerian tertinggi itu ada di depan. Jadi dapat dikomentari bahwa komunikasi nonverbal berbagai macam perasaan orang lain, atau kita bisa rasa senang, rasa benci, rasa cinta, dan lain-lain. Coba kalau kita melihat seseorang mengerutkan kening, apa yang Anda bisa persepsi, apa yang Anda bisa lihat dari orang yang mengerutkan kening? Tentu tergantung persepsi Anda melihat, apakah ini merasa susah ataukah dia sementara membaca lantas mengurutkan keningnya. Anda sudah bisa tahu. Jadi perlu diingat bahwa bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari juga sebenarnya. Sebagai contoh, seseorang akan mengalami kesulitan bila menyuruh orang lain mengambilkan buku di satu tempat. Itu juga kelemahannya sedikit, di mana terdapat beragam warna maupun judul buku dan menggunakan bahasa nonverbal. Nah, itu juga ada kelemahannya sedikit jika ada hal-hal yang prinsip seperti itu. Tapi pada umumnya bahasa nonverbal itu bisa memberi dan tersirat apa yang sikap apa yang dialami orang itu. Nah, selain bahasa tubuh tadi, ada pula jenis komunikasi nonverbal lainnya seperti melihat warna. Warna gelap menunjukkan apa? Ini kan kadang-kadang kita melihat kalau segerombolan orang berpakaian hitam-hitam, oh berduka dia itu. Bagaimana kalau dengan warna-warna cerah, oh mungkin ada pesta atau ada kegembiraan. Nah, terkadang kan tidak kontradiksi. Tidak mungkin orang pakai baju merah-merah semua ke dalam saat berduka. Itu ada beberapa memang makna-makna lain. Nah, pada saat kita mentransfer pesan, tentu digunakan media visual. Apa itu media visual? Komunikasi yang menggunakan alat mengirim pesan dapat
ditangkap dengan indera penglihatan mata, visual. Misalnya pengumuman, memo, poster, gambar, surat kabar, majalah. Itu semua tidak perlu dengan kata-kata, tetapi dengan visual kita bisa melihat, oh kita bisa paham. Melihat pengumuman, melihat poster dan sebagainya. Kemudian audial, apa itu audial? Adalah melalui pendengaran. Contohnya kita menerima pesan melalui radio, bisa melalui telepon, bisa melalui HP dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan audiovisual, artinya pandang dengar. Kita bisa menerima pesan apakah bisa melalui televisi, apa bisa melalui YouTube, apa melalui film dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanda. Tadi warna. Dalam komunikasi nonverbal, tanda mengganti kata-kata. Misalnya bendera. Kita lihat bendera. Oh, merah putih. Oh, ini tanda 17 Agustus misalnya. Tanda putih di jalan di lorong. Oh, ada kematian. Rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara. Itu kan kita bisa ada tanda-tanda itu memberi sebuah makna. Aba-aba dalam olahraga dan sebagainya. Jadi pesan juga bisa dilihat dari tanda. Kemudian tindakan atau perbuatan. Ini sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat menghantarkan makna. Misalnya menggebrak meja, tiba-tiba pukul meja. Apa yang terjadi? Pada saat dia berbicara, dia menggebrak meja karena ada tindakan perbuatan. Menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah. Menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna tersendiri atas tindakan atau perbuatan. Kita sudah bisa menangkapnya dari tanda atau perbuatan itu. Kemudian objek. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata-kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya pakaian, aksesoris berdandannya, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah dan lain-lain. Itu semua memberi sebuah makna. Nah, oleh karena itu hal yang menarik dari komunikasi nonverbal menurut studi yang dilakukan oleh Albert Mehrabian, dia menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal. 38% dari vokal suara dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal. Ya, kata-kata bisa saja orang bercanda. Sebenarnya dia tidak serius. Dia katakan serius, tapi dari raut wajahnya yang dilihat, wah, ini orang ini bercanda ini. Nah, oleh sebab itu, Mark Hartnett mengatakan penggunaan kode nonverbal dalam komunikasi memiliki fungsi untuk meyakinkan apa yang diucapkan. Reversition. Jadi misalnya waktu saya tampiling orang itu, kan ikuti dengan tangan. Kalau hanya kita tampiling, tidak ada makna. Kita harus semangat, ini kan tangan. Kita semangat, tidak ada makna. Jadi meyakinkan apa yang diucapkannya. Kemudian menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan yang kata-kata. Jadi ada substitution. Ya, kadang-kadang orang merasa sedih tidak perlu dengan kata-kata, tapi ada substitusi rasa ibah kita lihat. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenal, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna, yaitu kode non verbal.
banyak makna-makna yang bisa kita ambil dari itu. Jadi secara mendalam perlu dipahami bahwa bentuk komunikasi nonverbal biasanya terdapat 7. Yang pertama adalah komunikasi visual. Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan berupa gambar-gambar, berupa grafik, berupa peta, atau simbol-simbol. Itu komunikasi visual dibandingkan dengan hanya mengucapkan kata-kata saja. Penggunaan komunikasi visual ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para pendengar jika dilengkapi dengan sebuah simbol-simbol atau gambar-gambar. Kita membeli sebuah air mineral misalnya, ya kita lihat kan ada gambar-gambar simbol-simbol yang dimeyakinkan kita. Nah kalau tidak ada merek, tidak ada keterangan, ya kan apa ini? Ya. Kemudian ada juga disebut komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi nonverbal sering disebut dengan haptik. Contoh, bersalaman, pukulan, mengelus-elus, sentuhan di punggung dan lain-lain sebagainya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Ya mengusap rambut itu ke orang tua kepada anaknya, itu kan sebenarnya komunikasi sentuhan. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sentuhan itu orang sudah bisa memahami. Tiba-tiba ditempiling, wah itu kan namanya sentuhan. Wah ini orang dimarahin. Nah hal lain ada namanya komunikasi gerakan tubuh. Yang kita sudah tadi menjelaskan bahwa kinestetika atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal seperti melakukan kontak mata, mengedipkan mata, kita sudah paham. Ekspresi wajah, isyarat, dan sikap. Nah, gerakan tubuh seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata. Seperti menganggukkan kepala berarti setuju, mengedipkan mata berarti senang sama dia mereka, atau jatuh cinta kepada seseorang. Tidak perlu I love you, cukup dengan mengedipkan mata dan sebagainya. Nah, ada pula dikatakan komunikasi lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contoh, jarak, ruang, temperatur, dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa jaraknya sangat jauh, ruangan ini kotor, lingkungan panas dan lain-lain, berarti seseorang tersebut menyatakan demikian karena atas dasar penglihatan dan perasaan kepada lingkungan tersebut. Wah kotor sini berarti memberi mana bahwa tidak ada yang ngurus. Bersih sekali ini berarti ada perhatian. Ada namanya komunikasi lingkungan. Kemudian yang kelima, komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Misalnya aroma parfum, wah ini Bulgari nih. Seseorang tidak akan memahami bahwa parfum tersebut termasuk parfum Bulgari apabila ia hanya mencium sekali. Nah, ingat, pada saat saudara mempresentasikan sebuah bisnis, jangan parfumnya selalu menusuk. Karena sepanjang kita memberikan informasi kepada audiens, orang akan menerjemahkan kita punya parfum. Wah, busuk sekali atau harum sekali. Itu yang terus melihat.
dia tidak memahami lagi isi pesannya disampaikan karena dia menerjemahkan parfum yang kita pakai. Apalagi dengan komunikasi penampilannya berlebihan sehingga orang menerjemahkan terus penampilan itu. Jadi dalam hal mempresentasi sebuah bisnis, pakaian yang rapi atau dikatakan penampilan yang menarik sehingga mencerminkan kepribadiannya dan orang akan aktif, akan mendengar apa yang kita sampaikan. Karena komunikasi ini menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Tapi orang menerima pesan berupa tanggapan negatif apabila penampilan buruk, pakaian tidak rapi, foto dan sebagainya, bermacam-macam warna, lain warna ini tidak cocok dengan roknya, atau mungkin seorang perempuan tidak sama busananya dengan talkumnya. Itu semua memberi sebuah komunikasi penampilan. Dan ada namanya komunikasi cita rasa. Komunikasi cita rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Seorang tidak akan mengatakan bahwa suatu makanan atau minuman memiliki rasa enak, manis, lezat, dan lain-lain apabila makanan tersebut dia tidak makan atau dia tidak minum. Sehingga dapat dikatakan bahwa cita rasa dari makanan minuman tadi menyampaikan suatu maksud atau suatu makna. Jadi perlu dipahami, seorang komunikasi bisnis itu lebih jauh akan memahami apa makna komunikasi nonverbal itu melalui sinyal-sinyal jabat tangan. Ada yang jabat tangan dengan menggoyang-goyang, ada juga jabat tangan yang hanya di depan. Itu kan kadang-kadang biasa tidak puas dengan nada suara, dengan potongan rambut, pakaian, sinar mata, senyum, jarak fisik dengan orang lain, irama napas, cara bergerak, dan lain-lainnya. Itu seorang komunikasi bisnis perlu memahami yang disebut dengan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dalam hal pergaulan, nanti saya kirim bahannya, Anda bisa melihat gambar-gambar di situ. Misalnya pria yang membiarkan pasangannya berjalan di depan biasanya menyerahkan kendali hubungan asmara mereka di tangan sang wanita. Jadi misalnya seorang laki-laki menggenggam punggung seseorang menunjukkan sikapnya yang protektif, sekaligus memberitahu sang kekasihnya bahwa ia selalu siap mendukungnya. Hal yang biasa kita lihat bagaimana kalau orang ketemu baku jos, apa artinya itu. Kemudian seorang wanita dan laki-laki duduk bersama, lantas laki-laki memegang lutut, itu apa artinya semua. Jadi ada semua makna-maknanya itu. Nanti Anda baca-baca di slide yang saya kirim sambil mendengar video ini. Semoga Anda sebagai komunikator bisnis sudah bisa memahami audiens kita di sekeliling kita dengan adanya istilah bahasa non-verbal atau body language, bahasa tubuh. Demikian pertemuan kita hari ini, dan untuk lebih memperluas wawasan saudara, ya silahkan buka-buka internet arti dan makna komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.